Sehat bang. Kenapa? Sehat bang. Sehat-sehat. Akmal bukannya BLC. Iya bang, Dava udah pindah nih. Udah pindah haluan. Emang bang malah gak maruk emang. Semuanya semua diambil. Haus jabatan. Haus jabatan. Oke, kalau boleh tahu kalian gimana nih posisinya? Kenapa? Posisi di mana? Oh di rumah. Di rumah. Di Jakarta semua ya? Gue juga di rumah. Oh iya di Jakarta. Jakarta. Nah. Lo di mana? Oke, di BSD. Oh BSD. deket gue. Ya, Nggak deket-deket banget sih. Gue di Pamulang. Jadi lumayan lah deket. Oh, di Pamulang. Iya. Deket sih, ya lumayan lah deket. Terus Bang Akmal Ciputat. Jadi kayak deketan. Kayak sama gue juga. Iya, lumayan. Oke, sambil nunggu MC dari kita karena bermasalah, maybe aku start dulu dengan ya beberapa patah kata lah ya. Boleh. Hai guys yang udah join, thank you for joining us today. Kita di sini very honored to have Ilsa Binus with us. Ada Kyle dan Akmal. Bener ya? Benar. Oke. Jadi before we proceed, aku mau kenalan diri dulu juga. My name is Jacinta. I am currently holding the position as president di Ilsa Chapter UB. And so basically, we are arranging this session with the main purpose of building connection. Karena kita juga pengen get to know friends and law students dari other Ilsa chapter. Intinya kayak gitu. Jadi, thank you juga untuk External Affairs dari Ilsa UB for arranging and making this event happen. Makasih juga untuk Ilsa Binus yang mau menerima undangan kita, walaupun ternyata banyak gangguan juga ya. Lumayan. Tapi puji Tuhannya ternyata bisa sih. Oke, so kita di sini pengen sharing-sharing aja sih sama Ilsa Binus. Karena kan, kalau boleh tahu sebelumnya Ilsa Binus ini berdiri sejak kapan ya? Kayaknya kita termasuk sama-sama relatively baru sih. Kalau Ilsa UB itu dari 2017. Bang Akmal apa gue nih? Maybe you can proceed. Oke. Sebelum mulai mau nyapa dulu teman-teman semuanya. Halo. Terima kasih buat Ilsa Universitas Brawijaya for having us today. It was the pleasure also to know you guys and it was pleasure to know you guys and seru banget pastinya to get to know each other as a Ilsa family juga. Bisa ya halo yang baru datang juga Akmal dan Kak ini ya kita juga malah bukan relatively baru tapi malah sebenarnya baru banget gitu. Kita itu baru terbentuk tuh baru tahun lalu sebenarnya, baru April dan efektif jalan tuh baru tanggal 3 Mei tahun 2020 gitu. Ya, oke. Kalau boleh tahu, ini dong ceritain dikit dong sejarahnya. Kenapa akhirnya Binus punya Ilsa kayak gitu? Oke. Kalau dari akarnya pertama kali itu di Binus itu ada dosen yang akhirnya jadi bapaknya Ilsa kita semua, itu namanya Mas Dr. Reza Zaki. Kebetulan beliau itu adalah international law lecturer yang coordinating international law lecturer di Binus yang ngajar ya matkul-matkul terkait hukum inter dan lain-lain.
Itu beliau tuh kebetulan jadi koordinator di itu ya Bang, ISIL tuh ya. Jadi koordinator dosen di Siap. ISIL, dan kalau nggak salah beliau juga aktif juga di ISIL. Terus ya itu mungkin dari society-nya ISIL beliau ingin ngebangun ILSA yang mahasiswanya di BINUS kayak karena merasa kampus-kampus lain ada kok di BINUS nggak ada sih gitu. Akhirnya beliau menginisiasikanlah ILSA BINUS itu dengan ya membuat ini pertama kali ya standar biasanya oprek dan penunjukan-penunjukan jabatan manajemen apa yang akan kita lakukan aja bla 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 ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Kurang lebihnya juga kalau ILSA UB sendiri kita kan baru establish tahun 2017. Dan melalui beberapa banyak birokrasi kampus lah ya sampai benar-benar settled itu beberapa tahun ini sih. Dan karena baru juga, jadi kita lumayan relatively punya membernya baru dikit juga dibandingin organisasi kampus yang lain sih, yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi memang kita baru sih dibanding. Tapi padahal ILSA juga di Indonesia tuh memang masih bisa dihitung tangan juga ya banyaknya. Iya, yang kita tahu juga paling 10 ya, apa nggak nyampe 10 ya palingnya? Ya nggak nyampe 10 gitu ya. Iya. Nah makanya salah satu hal yang pengen ILSA chapter UB juga menjadi cita-cita itu adalah juga supaya kita bisa kayak silaturahmi gitu sesama ILSA yang ada di Indonesia. Dan juga kalau bisa ILSA yang di internationally di luar negeri, tapi kita start dari ILSA yang ada di Indonesia dulu sih. Jadi ini kita ILSA UB pertama kali live sama ILSA UB Iya. Iya. Kita juga pertama kali sih dapat undangan buat live di Instagram. Iya, seru. Di luar ya sebenarnya, cuman memang di luar banyak kendalanya sih ya. Seru. Kendala koneksi. Oke, so bentar. Sepertinya ada kendala signal lagi di teman yang satunya. Oke, so pertanyaan yang selanjutnya nih mau ditanyain ILSA UB itu tahun lalu pas ILSA BINUS berdiri itu situasinya lagi udah pandemik atau pernah sempat waktu itu sebelum pandemi? Jadi sebenarnya kalau boleh jawab ya mungkin belum kenalan sama yang lain. My name is Muhammad Farhan Akmal. You can call me just Akmal. I'm from batch 2017. Right now I'm in charge as Vice President of ILSA BINUS, wakilnya Kyle. Jadi pertama kali dibikin sebenarnya pengumumannya itu dari tahun 2019 akhir kayak pembukaan. Jadi Mas Zaki yang tadi dosen kita semua tuh buka pendaftaran yang mau daftar ILSA BINUS. Cuman baru jalan beroperasi tuh benar-benar baru tanggal 3 Mei sampai kebentuk semuanya. Jadi kalau dihitung kita belum sampai 1 tahun sebenarnya. Dan ya pas masuk udah dalam keadaan pandemi, jadi nggak ada bonding time sama sekali. Cuman ya udah lewat Zoom aja. Cuman opportunity-nya adalah ketika kita semua ada di pandemi semuanya jadi bergerak lebih cepat aja. Yang semula offline kayak kegiatan birokrasi di kampus tuh lama banget kan. Kayak bikin acara apapun itu harus hamil sebulan. Sementara kita karena pandemi cuman butuh Zoom account sama poster aja. Kayak kita mau ngadain acara dan semua orang udah bisa ikutan. Jadi emang plus minus. Cuman mungkin ada pertanyaan juga yang kemarin dikasih kan gimana cara bondingnya, itu mungkin jadi PR kita semua bersama sih, kayak kita juga bingung bondingnya gimana. Kayak paling kita ada beberapa kali kegiatan yang kita adain offline meeting aja, tapi cuma sama beberapa member aja yang bisa ada ikut gitu, cuma buat brainstorming atau diskusi aja. Kalau di ILSA UB gimana ini adaptasinya dari yang tadinya offline udah berjalan
ya 4 tahun kan, 3 tahun ya, terus tiba-tiba online gitu. Benar-benar. Jadi karena kita udah terbiasa sih sebenarnya sama situasi offline, waktu itu kita banyak program yang memang maksudnya kita buat secara rutin yang offline, tapi terus kemudian setelah pandemi ini kan semuanya langsung berganti ya jadi serba online. Dan pada awalnya kayak kita mau mengadakan misalkan webinar kah atau ya diskusi secara online kayak gitu, pastinya banyak sih yang apa ya, yang harus diubah. Terus cara kita kerja dalam tim juga pastinya berubah karena ya seperti yang kita tahu, nggak akan mungkin lagi kita apa ya physical interaction kayak gitu kan, jadi semuanya serba online. Jadinya ya paling webinar, lagi-lagi webinar, lagi-lagi webinar setiap kali, apapun juga via Zoom. Tapi hal yang positif itu adalah kita jadi bisa ngundang banyak pihak sih. Kalau dulu pas offline memang kita beberapa kali ngadain forum diskusi, focus group discussion, seminar kayak gitu. Tapi kan terbatas juga ya karena kita kan Brawijaya ada di Malang, Jawa Timur, dan ya yang diundang terbatas juga. Sedangkan setelah kita online kayak gini, lebih banyak orang yang bisa kita undang, lebih banyak pemateri yang bisa kita undang. Kayak gitu sih. Terus kalau untuk bonding sendiri, ya sama juga sih seperti Ilsa Binus, pastinya kita harus pinter-pinter buat ngakalin. Tapi apa ya, kita paling yang penting komunikasinya efektif. Kalau untuk ngerjain program kerja, tapi selain itu kita juga bikin program yang untuk kita sendiri internally. Kita bikin Zoom meeting yang cuman untuk ngobrol-ngobrol santai, cuman untuk sharing, terus juga sempat main game kayak misalkan Werewolf gitu. Ya pokoknya hal-hal kecil lah, meskipun sederhana, tapi gimana caranya supaya kita bisa ya paling enggak deket satu sama lain meskipun berada di kota masing-masing. Kayak gitu sih intinya, karena kan memang Brawijaya anak-anaknya juga dari mana-mana, bahkan dari luar Jawa juga banyak kan. Kayak gitu. Biasanya kegiatan apa aja kalau offline yang sekarang nggak bisa diadain? Kan kalau seminar ya udah kan jadi webinar aja kan. Cuman biasanya kegiatan apa lagi yang offline gitu? Yang nggak bisa itu adalah kalau kita penerimaan member baru, setiap tahunnya kan kita nerima member baru. Biasanya itu ada stage yang kita muting, jadi kita simulasi muting untuk menilai member-member baru ini. Terus habis itu kita ngadain bonding di villa kayak gitu, biasanya di Batu, yang kita outbound, terus game-game ya semacam itulah. Dan itu kan udah nggak mungkin lagi bisa dilakukan kan, karena kemarin aja terakhir kali kita rekrutmen untuk member baru itu via Zoom. Kita tetap ngadain kita tetap ngadain simulasi buat muting, tapi ya udah habis itu bondingnya juga cuman via Zoom aja, semuanya via Zoom. Jadi emang experience-nya juga kurang dapet sih. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru join juga, yang baru batch ini masuk Ilsa UB, belum pernah kita ketemu langsung. Beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang berarti kalau kayak kegiatan kompetisi gitu, Ilsa UB latihannya gimana? Kayak tetap kalian karantina atau kayak tetap semua dari Zoom aja? Kita via Zoom semua sih, karena kan mau karantina juga susah sih kayak nyari tempatnya kayak gitu. Dan currently kita lagi latihan untuk send our delegates for SAMCO, Sport Arbitration Moot Competition yang diadakan oleh E. EAE.
tahu. Em, Ya kita latihannya selalu via Zoom aja sih baru-baru ini, dan kalau misalkan nanti kita ngundang coach juga, semua kan dilakukan serba online karena toh coachnya juga bisa dari mana-mana, maksudnya di kota-kota yang berbeda. Jadi apa namanya? Samko ya? Iya, Samko, join juga lah. Oh, Sabinus coba. itu di mana? Itu di mana tuh Samko kalau offline? Samko itu kalau offline seharusnya ada di AIC di Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur ya. Hmm. Berarti dalam 1 tahun kalender, Elsa chapter UB itu ikutan berapa internasional? Oke. Jadi yang currently setiap tahun, maksudnya kita pasti ikutin itu, yang pertama JASAP. JASAP itu pasti, karena meskipun nggak 100% dihandle sama Ilsa, kita juga melibatkan dosen-dosen HI ya, Departemen Hukum Internasional dari Universitas Brawijaya, karena itu juga concern-nya dosen-dosen HI untuk kita ikut JASAP. Terus habis gitu IHL, FIS, tapi FIS tahun lalu juga kita nggak ikut. Waktu itu kita mau ikut IMLAM, tapi IMLAM akhirnya dibatalin juga tahun lalu. Terus wait, apa lagi ya? NAMCO, Novice Arbitration Moot Competition, itu juga di arrange sama AIC. Ya? Terus yang baru tahun ini ada itu Samko sih, kita baru ikutin juga karena dia juga baru di arrange sama AIC juga. Terus kemudian beberapa competition dari dari Ilsa Uner seperti Internation tuh mini JASAP ya, Intention juga. Terus waktu itu sempat ikut ITMC juga. So far itu sih, kita sekarang lagi open recruitment untuk Internation. Kalau yang sekarang, dan lagi persiapan untuk Samko. Internation public ya? Internation public, mini JASAP. Oke. Kemarin ada tuh lihat posternya. Kalau dari Ilsa Binus sendiri kan, kalian, maksudnya Binus sendiri itu fokusnya lebih ke bisnis law kan ya? Tapi untuk Ilsanya ikut public juga nggak? Yang kayak JASAP, IHL, terus Internation nanti mungkin mau ikut, apa gimana? Ya, kemarin kebetulan kita setelah diskusi sama, jadi kita sebelum ikut internasional mood tuh kita sempat diskusi sama banyak pihak yang udah experience lah di international mood, salah satunya teman-teman dari CIMC UGM, terus ada juga dari teman-teman di MCS Unpad gitu. Mereka nyaranin buat kita ikutnya IHL dulu, karena ya udah kita kemarin coba IHL dan anehnya terus kayak kita langsung dapat penghargaan jadi first best memorial buat prosekutor gitu. Jadi padahal kita sebenarnya kalau ditarik backgroundnya nggak ada sama sekali yang lagi tentang money. Justru karena international mood ini jadi ngajarin kita banyak hal sih yang di luar kita nggak tahu. Jadi makanya kita tertarik lagi, terus terakhir kita ikut mau nyoba deh yang international law tapi rada ke private sedikit gitu di Smooth akhirnya. Dan ya kemarin udah berhasil ikut walaupun emang kita nggak menang apa-apa, cuman ya itu udah great experience aja buat kita semua sih. Benar, yang penting experience dulu sih ya. Karena toh mungkin Ilsa Binus juga masih baru, sama sih sebenarnya Ilsa UB juga masih terhitung baru lah dibanding organisasi kampus lain di UB. Itu termasuknya paling baru, meskipun nggak paling baru sih, tapi lumayan baru lah. Dan memang sebelumnya moot court competitions di Universitas Brawijaya tuh belum terlalu terkenal, tapi cuma JASAP doang yang selama ini diikutin. Makanya diharapkannya dengan kita build Ilsa chapter UB bisa jadi wadah buat teman-teman di Fakultas Hukum untuk kalau misalkan mau ikut mooting competition, ya kita bisa menjadi wadah kayak gitu sih. Iya, kurang lebihnya. Penting anak-anak tahu kalau mereka mau ikut mooting mereka harus kemana gitu ya. Benar. Karena memang lebih banyaknya selama ini, lebih terkenalnya itu masih moot court competition yang national.
NMCC. NMCC ya. Kalau lo personally udah ikut mood apa aja? Kalau aku eh pertama yang benar-benar ikut itu Namco sih 2019. Sebelumnya pas awal-awal maba jadi observer dulu di Jasap, terus kayaknya aku lebih prefer di private jadinya nyoba Namco, terus sekarang belum nyoba lagi sih, baru sambil sibuk ngurus organisasi dulu. Maybe you can share your experience di Namco gimana, biar bukan cuma teman-teman yang ikut live, tapi kita juga tahu gitu, soalnya kan kita juga baru ikut 2 kan. Oke, belum tahu. Oke, Namco ini uniknya adalah dia itu khusus banget orang-orang yang baru pertama kali ikut muting. Makanya namanya aja novice arbitration kan. Jadi yang baru-baru novice itu yang bisa ikut. Bahkan kita dari awal tuh harus bikin surat pernyataan bahwa ini pertama kalinya kita ikut muting. Kayak gitu. Jadi emang benar-benar baru banget, dan lawannya juga mereka rata-rata baru pertama kali ikut muting juga. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi, Namco ini yang gimana ya, yang harus diikutin pertama kali sih. Maksudnya yang baik untuk diikutin pertama kali, karena memang tempatnya belajar buat, khususnya buat arbitration ya, buat belajar simulasi arbitration proceeding kayak gitu. Itu Namco sih baru. Kemudian itu juga bisa jadi persiapan untuk lanjut ke FIS, baik Primus FIS maupun FIS. Iya. Terus sih. Cuman kalau itu kasusnya tentang apa ya? Dulu tahun 2019 itu aku tentang shipment gloves. Jadi ada company dari England yang dia itu jadi manufacturer sarung tangan, kalau nggak salah surgical gitu. Terus tentang ya pokoknya dispute tentang shipment ke Malaysia, kayak gitu sih. Itu pakai CIC gitu-gitu juga ya? Pakai AIAC, karena yang health competition itu kan AIAC. Oh, berarti pakai AIAC rules ya? AIAC arbitration rules, benar. Oke. Kalau law governing-nya itu pakai apa? Bukan CISG atau apa? Ya itu dispute-nya nggak sih sebenarnya? Iya, yang di dispute-nya. Tergantung argumen kita masing-masing. Oke. Dan problemnya Namco itu bisa dibilang lebih vague sih. Jadi lebih banyak ruang untuk untuk argumen, kita bisa nge-build argumen kayak gitu dibanding itu buat FIS. Dan mood problemnya itu cuma 15 halaman guys. Oke. Jadi emang benar-benar simpel banget sih termasuknya dibanding FIS. Itu buat kampus yang pertama kali belum pernah ikut atau buat delegasi yang belum pernah ikut aja? Buat delegasi yang belum pernah ikut. Biasanya untuk maba sih. Oke. Itu bulan apa biasanya? Waktu itu yang tahun lalu itu sempat online. Tahun lalu online di bulan Oktober, if I'm not mistaken. Dulu aku di kalau nggak salah kisaran Agustus, Juli Agustus. Biasanya agak akhir tahun sih, semester kedua. Kalau Juli maba belum masuk maba. Iya, paling tahun pertama lah ya. Pertama. Persir. Kalau di Ilsa chapter B ada berapa membernya, ada berapa? Keseluruhannya belum sampai 200 sih, sekitar 160-an, 170-an. Itu banyak banget loh. Masa sih? Iya. Kalau gini, perbandingannya adalah kalau misalkan mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu setiap tahunnya sekitar 700 orang. Dan jadinya kalau dibandingkan dengan organisasi lain, kita cukup
kita cukup maksudnya belum terlalu banyak lah dibanding Berapa yang lain tuh bisa. Kalau NMCC itu bisa banyak. Dan 160-an orang itu udah dari 4 angkatan. berapa departemen di UB, Ilsa UB? Oke, kita nyebutnya affair. Jadi ada 5 affair: Academic and Research, ILMA, International Law Moot Affairs, terus internal, eksternal, dan creative business. Itu satu. Kalau di internal Binus dan gimana? eksternal dulu. Kenapa? Tabrakan sore. Kenapa tadi? Kalau yang internal eksternal tuh dia ngapain? Oke, kalau internal itu lebih ke yang ngurusin kita internally secara organisasi, upgrading, terus ya intinya kayak kita bonding segala macam itu biasanya diurus oleh internal. Terus lebih kepada pengembangan skill organisasi juga, itu lebih ke internal. Terus kalau misalkan ada dispute internally, diselesaikannya di internal. Kalau eksternal basically berhubungan dengan pihak luar. Kayak misalkan sekarang kita lagi live ini, kemarin Ilsa Binus itu dikontaknya sama eksternal kita. Demikian juga kalau misalkan dari organisasi lain atau dari pihak lain mengirimkan undangan ke kita atau ngajak partneran atau seperti apapun, itu di prosesnya sama eksternal. Kayak gitu. PR sih, mungkin lebih banyak orang ininya. Jadi satu departemen tuh berapa orang berarti itu? Baik banget kan itu? Sekitar 7-8. Jadi total komite kita itu ada sekitar 40-an tahun ini. Oh, sisanya member aja gitu ya? Sisanya member, benar. Kalau di Binus sendiri gimana tuh? Aku kira 160-nya itu semuanya enggak lah, kebanyakan juga. Iya, tapi itu but still itu it's a great amount of numbers gitu. Di Binus kita 20 orang yang ininya, yang pengurusnya ya istilahnya 20 orang, dan kita nggak ada member gitu, jadi kayak ya udah yang ngurusin tapi yang ngejalanin semua juga 20 orang, dibagi jadi 4 ya Bang, 4 departemen ya. Ya, sebenarnya ada 5 sih. Jadi ada board tuh isinya ada presiden, ada vice presidennya ada 2, ada internal dan eksternal. Kalau aku tuh eksternal yang bagian buat partnership dan lain-lain. Walaupun karena kita baru sebenarnya, jadi kita semua masih istilahnya saling backup kerja satu sama lain. Jadi walaupun ini bukan job desk kita, cuman kalau nggak ada orang lain, jadi ya udah saling kerja sama. Terus selain ada presiden, vice presiden, internal sama eksternal, ada juga sekretaris jenderal sama bendahara, orangnya 1 orang. Tugas saya dia itu buat mastiin segala perizinan sama work plan itu berjalan dengan baik. Terus ada departemen international mood, isinya sih cuma 3 orang aja, karena kita nggak punya banyak orang. Terus ada PR, sama mungkin kalau di Ilsa chapter UB dia kayak bagian eksternalnya yang buat komunikasi tentang kegiatan-kegiatan atau ada yang mau ajak kerjasama. Terus ada juga media. Ada media. Terus ada ngurus sosial media ya. Iya, desain gitu-gitu. Sama studies and publication. Dia ngurusin buat dia basically kayak academic and research mungkin. Yeps, kayak gitu. Yeah. Tapi researchnya nggak yang research yang kayak gitu, nggak, cuman kecil-kecilan aja. Cuman kayak buat buat podcast kan harus nge-research apa yang harus diomongin gitu. Nge-research buat mungkin kayak artikel kecil-kecilan gitu juga kan harus nge-research dikit-dikit. Mungkin lebih kayak gitu aja sih, nggak sampai yang kayak bikin kajian yang sampai international publications gitu, belum sih. Oke, kurang lebihnya sama sih sama Ilsa UB. Kita juga structural, ada presiden, aku, terus VP,
Vice President, terus ada General Secretary, General Treasurer, baru sama 5 affairs tadi. Dan setiap affairs itu punya department juga sih. Jadi kayak tadi eksternal itu ada ICTD, Information, Technology, and Communication, itu ngurusin basically tentang sosial media kita, ngedit-ngedit konten kayak gitu. Terus ada F&D for networking, itu yang lebih kepada PR. Oke. Kalau mau jadi presiden Ilsa chapter UB caranya gimana? Caranya yang pertama harus mahasiswa Brawijaya. Terus kalau kita biasanya untuk presiden itu di tahun ketiga. Jadi memang di semester 5 tuh kayak aku sekarang kan tahun ketiga tuh. Terus di situ ya punya visi misi, kita bikin dulu ya work plan semacam itulah. Terus kita nanti ada presentation, terus ya udah pemilihan. Itu voting atau kayak musyawarah mufakat? Awalnya musyawarah mufakat, kalau misalkan tidak mencapai mufakat, voting. Biasanya ada berapa calon kalau yang ikut pemilihan gitu? Kemarin yang tahun aku 1. Yang tahun sebelumnya 1 juga. Yang 2 tahun sebelumnya itu dipegang oleh 1 orang. Maksudnya selama 2 tahun, namanya Kak Afdal, beliau menjabat di ILSA itu 2 periode, karena waktu itu ILSA masih baru terbentuk, jadi memang kepengurusannya itu istilahnya belum settled lah, belum stabil juga, karena kita baru penjajakan di FHUB, terus baru ada pemilihan itu 2 kali ini. Oke. Cuma kalau secara struktural, ILSA chapter UB itu ada di bawah BEM atau semi otonom atau gimana? Kita termasuknya lembaga otonom. Oke. Nah, berarti nggak di bawah BEM atau apapun itu? Sejajar. Oh, sejajar. Kalau BINUS gimana tuh? Kalau di BINUS ada organisasi apa lagi? Kalau di BINUS ada himpunan, terus ada juga NMCC, terus banyak juga kayak peminatan lain, kayak ada peminatan cyber namanya Salsius. Cuman sejauh ini karena kebetulan di sini aku juga pernah jadi ketua himpunan dan lain-lain, jadi kayak menyadari kalau misalkan semua organisasi itu harus ada di satu kepemimpinan koordinasi yang sama, maksudnya bukan perintah yang sama tapi dalam koordinasi dan pengawasan yang sama, yaitu himpunan. Jadi sekarang kemarin kita baru diterbitin sama himpunan itu SK, jadi kita berdiri di bawah koordinasi himpunan tapi bukan di bawah perintah himpunan, jadi kayak ya kita saling kerja sama aja sama himpunan, kayak gitu sih. I see. Berarti himpunan hukum ya? Himpunan ya ada himpunan mahasiswa BINUS. Iya. Oke. Karena kalau di FHUB itu nggak ada himpunan sih. Karena kan cuma 1 jurusan ilmu hukum. Tapi kita masing-masing di semester ke-6, semester 5, itu kan kita konsentrasi. Ada banyak konsentrasi pidana, perdata itu ada hukum keluarga, ada ekonomi bisnis, kemudian tata negara, agraria, administrasi negara, terus apa ya, KTN, HAN, agraria, terus perburuhan, hukum Islam. Jadinya karena kita ada banyak konsentrasi itu, setiap mahasiswa konsentrasi punya ya istilahnya himpunan, mungkin himpunan sendiri. Tapi kita nggak bilang itu himpunan sih. Berbeda di fakultas lain kan, karena kalau di fakultas lain ada himpunan itu karena misalkan di fakultas ekonomi itu ada jurusan akuntansi, ada jurusan bisnis, terus jurusan ekonomi Islam dan lain-lain, makanya mereka punya
himpunan masing-masing tiap jurusan. Sedangkan kalau kita fakultas hukum, jurusannya cuma satu, ilmu hukum. Ya. Mungkin kalau di kita himpunannya mungkin kalau di UB kayak BEM gitu ya, yang badan yang ngatur gitu, yang ngatur mahasiswanya gitu. Soalnya di BINUS itu juga agak aneh karena kita hukum tapi nggak di fakultas hukum tapi di fakultas humaniora gitu. Jadi kayak Gitu. ya, jadi kayak kita gabung sama jurusan, kita satu fakultas sama jurusan HI dan kawan-kawan gitu. Ya Kayak agak aneh fisik, sih. masuk fisik. Kurang lebih iya. Sebenarnya kayak campuran antara FH, FISIP sama FIB gitu, soalnya sastra juga, jadi kayak campur aneh gitu. aja gitu. I see. Soalnya emang basically kan BINUS kampus IT kan, terus kayak ya tiba-tiba muncul jurusan-jurusan baru kayak BISLO, HI gitu yang mereka nggak punya induk yang kuat gitu, yang sama gitu. Jadi ya udah digabungin gitu. Kalau untuk hukum sendiri, kampusnya di mana sih? Kalau di BINUS yang Kemanggisan ya. Kalau yang di Alam Sutra itu kan yang teknik terus ekonomi ya. Yang biasanya kayak ke IPA gitu, atau nggak kayak bisnis, international bisnis. Iya. Iya. Tapi itu juga udah beda sama yang Kemanggisan. Jadi kalau udah beda, istilahnya udah beda kampus gitu. Kalau di Alam Sutra ada DKV, di Kemanggisan ada DKV, DKV-nya beda. Kayak anaknya juga nggak pernah saling ketemu dan emang ya ada beda aja gitu. Jadi kita juga nggak pernah, kalau kita nggak punya teman di kampus Alam Sutra atau Bekasi atau mana, ya kita nggak pernah ketemu juga. Itu sih paling. Unik juga ya. Mungkin karena untuk fakultas hukum sendiri di BINUS tuh juga, if I'm not mistaken, baru ya? Baru banget. Nggak langsung ada. Kayak aku aja angkatan ke-7. I see. Ya makanya kayaknya dulu tuh nggak pernah ada denger fakultas hukum di BINUS. Baru ini ya. Makanya kita juga yang pertama juga yang ngecanangin international mood karena belum ada juga. Iya. Pokoknya kita semua di sini semua learning by doing aja sih semuanya. Iya. Jadi environment-nya lebih enak aja, kayak contoh walaupun aku senior sama Kal tuh 2 tahun di bawah aku, cuman kayak kita sama-sama belajar di sini, jadi nggak ada senioritas, soalnya ya udah kita teman seperjuangan semua di sini. Iya, jadi environment-nya lebih dapet aja, walaupun jadi kita kelabakan gitu kan, kayak kita nggak ada presidennya, main asal langkah aja gitu. Benar. Dari situ sih kekeluargaannya malah dapet ya, karena maksudnya sama-sama berjuang bareng, karena Ilsa BINUS juga masih baru, jadi perjuangannya ya sama-sama ini. Ya perjuangan ngerintis sih, dan dan mempertahankan. Katanya sih mempertahankan lebih sulit ya katanya. Benar. Ya semoga aja kita Ilsa BINUS, Ilsa UB, kita sukseslah ke depannya, terus semakin besar namanya. Kalau lo personally, alasan kan tadi banyak peminatan gitu kan ya, terus kayak setahu gue juga di UB itu banyak banget organisasi, kayak ada BLC something gitu kan. Nah, alasan lo masuk Ilsa BINUS, Ilsa UB ya waktu itu? Oke, karena waktu itu aku join Ilsa UB itu pas masih maba. Ini personally ya, waktu itu pas masih maba, karena awalnya tuh pengen konsentrasi hukum internasional. Jadinya pengen tahu lebih lanjut dulu deh tentang hukum internasional, yang salah satu sarananya adalah lewat Ilsa UB. Karena kan kalau misalkan di di Ilsa, di Brawijaya, nanti kalau misalkan kalian, maksudnya kita ikut konsentrasi tertentu, nanti tergabung dengan community-nya. Kalau misalkan hukum internasional tuh namanya BILSTAF, Brawijaya International Law Student Forum. Nah, karena masih maba dan karena belum konsentrasi, kan otomatis nggak bisa kan ikut BILSTAF
Karena setelah konsentrasi dulu baru bisa ikut Bilstuf. Jadinya ILSA lah salah satu caranya. Yaudah akhirnya join ILSA, dan setelah berjalannya waktu, akhirnya kalau aku pribadi, aku masuknya di ekonomi bisnis. Tapi terus aku pikir juga supaya belajar HI-nya itu lewat ILSA dan aku bisa dapat bisa dapat ya experience yang lain, terus bisa dapat ilmunya juga nggak cuma tentang HI doang ataupun tentang ekonomi bisnis doang. Jadi ya supaya supaya bisa punya dua experience itu sih. Jadi nggak benar-benar fokus di HI banget. Kalau dari yang, berarti lu udah berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun di ILSA? Tahun ketiga. Oke. Nah, kalau yang lo dapetin benefit apa aja sih dari ILSA yang udah lo ikutin? Terus dari ILSA UB sendiri tuh nawarin benefit apa buat mahasiswa-mahasiswa yang ikutin? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang mau diajukan juga ya ke Elsa Binus. Ya, nanti kita jawab juga kok. Oke. Jadi karena ILSA Chapter UB itu kan organization yang fokusnya kepada IMCC dan HI kan, hukum internasional. Jadi kita memang nge-promote IMCC dan HI. Jadi otomatis karena concern kita di dua hal itu, dari program kerja kita juga berkenaan dengan dua hal itu. Jadi memang salah satu visi misi kita itu adalah untuk develop member-member kita baik secara akademis, khususnya tentang hukum internasional, secara personal juga, personal growth, kemudian profesional kalau misalkan tergabung dalam komite kita, itu kan bisa salah satu benefit yang didapatkan dari tergabung di organisasi ya, secara umum juga di organisasi manapun. Kalau aku sendiri merasa benefitnya adalah yang pertama pasti koneksi, dapat teman baru, dan kalau misalkan kita cuma kuliah pulang kan otomatis ya temennya itu aja kan. Sementara kalau tergabung di organisasi kan pasti lebih banyak kenalan kayak gitu. Terus juga pastinya ilmu dari program-program kerjanya ILSA, kayak misalkan webinar segala macam, itu kan juga pasti memang tujuannya secara akademis untuk yang ngasih kita knowledge lah kayak gitu. Terus ya supaya kuliahnya nggak cuman gitu-gitu doang sih, supaya nggak terlalu flat. Kalau di ILSA UB itu ada semacam alumni affair gitu nggak sih? Kan kalian udah ada alumni kan sebenarnya? Itu masuk di dalam departemen dari internal sih. Internal itu kan ngurusin HR, human resource, termasuk juga ngurusin alumni. Terus kemudian ada juga yang tentang self development kita. Oke. Biasanya kalau alumni affair gitu tugasnya dia ngapain? Maintain relationship sih pastinya dengan alumni kita, juga alumni yang misalkan udah kerja segala macam, pastikan kita bisa kayak misalkan jadi coach kalau misalkan kita ikut meeting, terus udah gitu jadi pembicara lah dalam webinar kita, mungkin tentang karir atau ya pokoknya intinya build relationship aja sih dengan alumni. Penting sih itu. Terus biasanya kayak alumni masih ada yang in charge gitu nggak buat ngasih masukan atau apa gitu? Atau not necessarily. Kalau misalkan kan ini kepengurusannya berakhir dalam 1 tahun. Nah kemudian setelah kepengurusan yang selesai sekarang ini, BOD dari kita yaitu Presiden, Vice President, General Secretary, General Treasurer, dan Head dari kelima affair tadi itu menjadi Board of Advisor untuk BOD selanjutnya. Kayak gitu sih paling. Jadi setiap tahun lah berganti juga Board of Advisor-nya. Oke, menarik.
Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin sekarang giliran Kal dijelasin benefit dari Elsa Binus apa aja. Benefitnya yang paling yang instan ya, kalau misalnya yang philosophical kayak yang nanti gitu kan kayak terdengar very apa ya, very cliche gitu. Yang instant benefit sih dapat ini sih, dapat poin kemahasiswaan sih. Ada kan kalau di UB poin kemahasiswaan gitu. Enggak sih. Oh nggak Paling ada. siswa berprestasi gitu ya. Bukan. Kalau di BINUS tuh ada kayak poin students activity point gitu lah. Jadi kalau kita ikut aktivitas kita dapat poin. Kita dapat. Dan kalau buat lulus harus dapat 120 Iya, poin. harus dapat 120 poin gitu. Hmm. Dari Elsa sih instant benefitnya tuh ya points itu. Points tuh langsung ya udah langsung tembus dan nggak usah mikirin lagi nanti. Aduh kalau mau lulus cari poin di mana ya, itu udah pasti lewat. Connections juga, connectionsnya itu juga keren-keren juga, bisa dikenalin sama teman-teman dari luar kota atau bahkan teman-teman dari luar negeri juga. Kemarin sama Kak Cindy sama Mas Dudi dan yang lain-lain itu dikenalin gimana kalau mau jadi diplomat, mau jadi kerja di Kemenlu itu gimana. Terus selain points, networking juga yang pasti pengalaman sih kayak FIS dan lain-lain itu kan pasti apa ya, pengalaman yang paling berkesan lah dalam hidup kita. Berjuang selama 7 sampai 8 bulan itu, yaitu pengalaman kayak gitu yang gue bisa yakinin kayak nggak bisa dapet ya di organisasi lain gitu. Apalagi kalau bagi kalian yang sangat tertarik di international law ya terutama. Nah, gitu sih. Kalau kalian benar-benar tertarik sama international law dan pengen tahu lebih jauh ya, salah satu tempatnya buat belajar adalah di kampus tuh ILSA gitu. Benar. Ya. Dan personally gue mungkin mau sharing juga. Jadi kan kemarin gue ikut Vismut sambil skripsi juga kan. Sebenarnya itu kayak sedikit gila gitu. Cuman yang lucu kayak gue lebih selesai duluan skripsi gue daripada lomba Vismutnya. Jadi karena udah kebiasaan research lomba, jadi ngerjain skripsi tuh kayak udah biasa banget gitu tuh. Terus kayak kan apalagi kan kalau aku juga tentang internasional yang juga kan topik skripsinya. Jadi kita udah biasa buat baca-baca topik literatur dalam bahasa Inggris, jadi itu udah nggak ada kesulitan lagi kalau misalkan udah ikut Elsa Binus sih. Kayak nulis skripsi itu cuman kayak wah apa ini gampang banget kayak gitu. Jadi sekarang tinggal nunggu ini ya, nunggu wisuda ya, apa gimana? Ya, aku sidang skripsi bulan lalu, terus nunggu wisuda bulan Juli, terus baru terbit surat keterangan lulus itu baru akhir bulan ini, makanya jadi mungkin ini bulan terakhir juga aku di Ilsa. Oh, ya bentar aja tinggal. Ya. Ya gitu sih. Oke, ini juga sebenarnya jamnya udah menunjukkan jam-jam mau buka. Ternyata nggak ini juga ya, nggak kerasa, lumayan ini. Iya. Udah berapa menit, seru sih. Kapan-kapan kalau misalkan ada kesempatan lagi, kita adain lagi deh, boleh live kayak gini. Boleh banget. Atau ketemu in person juga nggak apa-apa. Nanti kita dulu gimana koneksinya dan segala macam. Apa mau ngundang Elsa lain juga jadi bertiga gitu juga nggak apa-apa, itu juga seru nanti. Boleh. Setuju. Kita saling compare aja sih, kayak misalkan semoga dari Elsa Binus dengan kayak gitu, maksudnya dengan culture di Elsa Binus kayak gimana, di Elsa UB kayak gimana, siapa tahu masing-masing dari kita bisa menemukan kayak hal positif yang bisa diambil lah buat organisasi masing-masing, semoga. Iya sama. Kita juga.
Oke, sebelum mengakhiri acara kita, pengen ini nih dari Elsa Binus kayaknya mau ada advertisement sedikit tentang acaranya. Boleh nih disampaikan ke penonton live kita. Oke, sebentar. Jadi uh, buat teman-teman yang mau belajar tentang bentar, buat jadi multilateral negotiator itu bisa ikutan webinar kita yang bakal diadain tanggal 22 April dari jam 9 sampai jam 1. Di sini ada nanti ada Bapak Ahmad Al-Maududi dan Bapak Adib Zaidani selaku diplomat dari Republik Indonesia yang bertugas di New York. Terus nanti kita juga ada sharing session tentang perlombaan Vismut kemarin, karena nanti ada salah satu delegasi dari kita, Bari Benjamin Renata. Itu jangan lupa teman-teman kalau yang tertarik bisa klik linknya di bio Ilsa Binus. Mantap. Terima kasih. Boleh. Ditunggu Nanti guys. UB juga insya Allah ada yang datang deh. Iya. Nanti dapat sertifikat sama kalau anak Binus dapat SAT poin itu. Iya. Nah, nanti Elsa UB juga nih bakal ada webinar, teman-teman. Kalau di sini ada yang dari Elsa Binus, yuk datang ke acara kita. Nanti kalau misalkan dari Elsa Binus di tanggal 22 ya tadi, kita di tanggal 20. Ini webinarnya itu lebih kepada karir expo sih. Jadi topiknya adalah professional career in law. Nanti kita mendatangkan lawyer dari Chevron, itu ada Mr. Reginald Aziza. Juga ada lawyer dari Bank Indonesia, Bapak Safari Kasianto. Itu kita nanti di sana bakal bahas-bahas tentang experience beliau ini yang udah menjadi lawyer, yang udah menjadi udah berprofesi lah ya istilahnya. Jadi supaya kita bisa mempersiapkan diri juga nanti setelah lulus ini mau ngapain sih gitu. Karena kan banyak juga dari mahasiswa hukum yang setelah lulus bingung juga ya mau ngapain. Jadi semoga bisa dapat inspirasi dari salah satunya dari webinar yang kita bakal adain di tanggal 24 April. Bisa cek di posternya nanti bakal kita publish di Instagram kita. Jadi buat teman-teman yang daripada gabut kan, mending daftar dan nonton webinar kita karena juga akan dapat sertifikat. Oke. Thank you. Nanti kita pasti lihat-lihat lagi. Sip. Nanti kalau misalkan ada kayak misalkan undangan atau kayak gimana, itu bisa ya kita email ke Elsa Binus. Juga kalau misalkan Elsa Binus mau ada ngundang kita atau kayak gimana, boleh email ke Elsa UB yang emailnya tuh ada di bio kita. Iya. Kita juga ada di bio di Instagram, mau lewat email boleh atau mau lewat DM Instagram. Kalau takutnya ribet juga nggak apa-apa, boleh banget. Oke, dan Nanti jam buka. Terima kasih sekali lagi buat Elsa Binus, buat Kyle dan Akmal. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang udah join di live kita. Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa live bareng lagi. Iya, thank you banget ya buat ajakannya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Guys.